Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Ami Osalan, NIM A1A020125, kelas C ISP. Di sini saya akan menjelaskan tentang paragraf, yang dimana paragraf merupakan sebuah kumpulan dari kalimat-kalimat yang berisi tentang suatu ide pokok atau gagasan utama. Bagi penulis, ide pokok itu akan menjadi pengendali untuk kalimat penjelas atau pengembang agar tidak keluar dari pokok pembahasan. Sedangkan bagi pembaca, ide pokok itu akan menjadi penuntun dalam memahami isi dari informasi yang disampaikan penulis. Di sini saya akan menjelaskan paragraf yang baik. Di sini terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk menjadi paragraf yang baik, yaitu yang pertama kesatuan paragraf, yang kedua kepaduan paragraf, yang ketiga kelengkapan dan ketuntasan, yang keempat keruntutan, dan yang kelima konsisten. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesatuan paragraf. Kesatuan paragraf. Sebuah paragraf dikatakan memiliki kesatuan jika paragraf itu hanya mengandung satu gagasan utama dan kalimat-kalimat dalam paragraf mengarah pada satu pokok atau tidak menyimpang dari pokok pembicaraan. Kesatuan paragraf dapat terpenuhi jika sebuah informasi dalam paragraf masih dikendalikan oleh gagasan utama. Jadi, informasi-informasi dalam paragraf harus terfokus hanya pada topik yang dibahas. Dan di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang contoh paragraf tanpa kesatuan, yaitu pada saat ini manfaat internet sebagai sarana komunikasi di tengah-tengah masyarakat sangat besar. Internet dipandang sebagai sarana yang tidak dapat diabaikan dalam kehidupan sehari-hari. Penulis karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui peran, manfaat, dan dampak negatif internet bagi masyarakat. Selain itu, tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui dan mendalami fasilitas dan perkembangan internet. Dan selanjutnya juga saya menjelaskan tentang contoh paragraf kesatuan. Angklung merupakan alat musik tradisional masyarakat Sunda yang sejak November 2010 diakui sebagai warisan budaya oleh UNESCO. Alat musik tersebut berbahan pipa bambu. Pada awalnya angklung dimainkan dengan tangga nada pentatonik yang terdiri atas 5 nada seperti hanya gamelan dan alat tradisional lainnya. Tahun 1938, angklung mulai dimainkan dengan tangga diatonik, layaknya alat musik berat seperti piano. Kemudian yang selanjutnya yaitu kepaduan paragraf. Sebuah paragraf dikatakan memiliki kepaduan jika terdapat keserasian hubungan antar kalimat dalam paragraf. Keserasian hubungan antar kalimat dalam paragraf dapat dibangun dengan menggunakan alat kohesi atau gramatikal atau leksikal. Alat kohesi gramatikal yang dapat digunakan untuk membangun kepaduan paragraf yaitu yang pertama, kata transisi atau ungkapan penghubung antar kalimat. Yang kedua, referensi atau pengacuan sebagai perwakilan, yaitu merupakan hubungan antar referen dengan lambang yang dipakai sebagai perwakilan. Dan yang ketiga yaitu substitusi atau penyulihan, yaitu pengganti konstituen dengan menggunakan kata yang maknanya itu sama sekali berbeda dengan kata yang diacunya. Dan yang keempat yaitu elipsis
yang dimana elipsis itu merupakan pelepasan unsur bahasa yang maknanya sudah tidak diketahui sebelumnya, tidak diketahui. Dan kemudian alat kohesi leksikal yang dapat digunakan untuk membangun kepaduan paragraf. Yang pertama yaitu sinonim, yaitu dua butir leksikal memiliki makna hampir sama atau mirip. Yang kedua antonim, yaitu perlawanan kata. Yang ketiga hiponim, yaitu hubungan yang terjadi antara kelas yang umum dengan subkelasnya. Dan yang keempat yaitu kemeroniman, yaitu konsep yang mengacu pada hubungan bagian seluruh. Dan yang terakhir yang kelima yaitu repetisi atau perulangan, yaitu penyebutan kembali suatu unit leksikal yang sama yang serba tahu dari sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu kelengkapan dan ketuntasan, yang dimana aspek kelengkapan ini terpenuhi jika semua informasi yang diperlukan untuk mendukung atau menjelaskan gagasan utama sudah tercakup. Hal ini berarti bahwa gagasan utama dalam paragraf harus dikembangkan sesuai dengan informasi yang diperlukan dan dituntut oleh gagasan utama. Kemudian ketuntasan dapat dimaknai ke dalam pembahasan, yaitu semakin konkret penggambaran suatu objek akan semakin jelas informasi yang disampaikan. Ketuntasan bahasa berkaitan dengan kesempurnaan pembahasan materi yang menyeluruh dan utuh. Ketuntasan juga dapat dilakukan dengan klarifikasi pengelompokan objek secara lengkap dan menyeluruh. Kemudian selanjutnya yaitu keruntutan, yaitu sebuah paragraf dikatakan runtut jika uraian informasi disajikan secara urut. Tidak ada informasi yang melompat-lompat sehingga pembaca lebih mudah mengikuti jalan pikiran penulis. Keruntutan paragraf ditampilkan melalui hubungan formalitas di antara kalimat yang membentuk paragraf. Hubungan formalitas tersebut menunjukkan pola urutan penyajian informasi. Ada beberapa model urutan informasi seperti urutan tempat, urutan waktu, urutan khusus umum, urutan tingkat, urutan apresiatif, urutan sebab akibat, dan urutan tanya jawab. Dan yang selanjutnya yaitu konsisten. Sudut pandang adalah cara penulis menempatkan diri dalam karangannya. Dengan kata lain, sudut pandang dapat diartikan sebagai cara penulis menempatkan dirinya terhadap alur cerita atau dari sudut mana penulis memandang ceritanya. Contohnya yang pertama, sudut pandang orang pertama biasanya menggunakan kata ganti aku atau saya. Kemudian yang kedua yaitu sudut pandang orang ketiga biasanya menggunakan kata ganti orang ketiga seperti dia atau nama orang. Yang ketiga yaitu sudut pandang pengamat menempatkan penulis sebagai pengamat serba tahu yang bertindak seolah-olah mengetahui segala tingkah laku dan peristiwa yang dialami oleh tokoh. Dan yang keempat, yang terakhir yaitu sudut pandang campuran, merupakan kombinasi antara sudut pandang orang pertama dengan sudut pandang pengamat. Kemudian yang selanjutnya yaitu jenis paragraf. Berdasarkan pola penalaran. Di sini saya akan menjelaskan pertama itu berdasarkan pola penalaran, yaitu terdiri dari paragraf deduktif, yaitu paragraf yang gagasan utamanya terletak di awal kalimat. Yang kedua, paragraf induktif, yang dimana paragraf yang gagasan utamanya terletak di akhir kalimat. Yang ketiga, paragraf campuran, yaitu paragraf yang gagasan utamanya bisa terletak di awal maupun di akhir kalimat atau campuran. Yang keempat yaitu paragraf interaktif,
yaitu paragraf yang gagasan utamanya terletak di tengah-tengah. Dan yang terakhir yaitu paragraf dengan ide pokok tersebar, yaitu pikiran utamanya menyebar pada seluruh paragraf atau tersirat pada akhir kalimat, sehingga paragraf dengan pola ini tidak ada. Dan yang selanjutnya ya, sekian dari presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi